Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju salah satu pulau. Saya akan menemui seorang nelayan sekaligus seorang visioner yang akan bercerita tentang makna laut. Pak, Apa kabar? baik, baik. Mau lihat ikannya yang kemarin? Iya, gimana nih udah panen sekarang? 2 kali nih. Heeh. Iya. Ya, Pak. Iya. Iya. Oh, semua ini? Iya, semuanya induk. Laut itu menjadi musuh orang yang memusuhi dia. Tapi dia akan menjadi sahabat bagi orang yang menganggap dia sahabat. Nah, itu dia. Iya. Itu sangat bagus itu. Menarik banget kata-kata kita itu harus memperlakukan laut itu seperti Iya. sahabat. Tidak ada orang kelaparan yang tinggal di daerah pesisir. Hmm. Di air surut ada kerang, semuanya berprotein dan bergizi tinggi. Air pasang ada ikan. Jadi aneh kalau bangsa kita sebenarnya yang tinggal dengan laut yang banyak justru ada kelaparan, ada kemiskinan. Artinya ada sesuatu yang tidak betul dalam pengelolaan kita. Bagi sebagian orang laut pemisah, tapi bagi kami laut itu pemersatu. Apalagi kita negara kepulauan. Ya. Ya, jadi memang lautlah pemersatu kita. Jadi saya di Natuna, kamu di Jawa, orang lain di Kalimantan. Pemersatu kita adalah laut. Tanpa laut ini kita tidak mudah untuk berhubungan. Ya, kan semuanya laut. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari laut ya, Ya. Pak. Kalau kata Bung Karno, Tuhan memberi kita satu tanah air kepulauan. Hanya jika sifat kita seirama dengan sifat tanah air kepulauan itulah baru kita bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Karena laut Indonesia itu penuh dengan sumber daya. Kalau kita lihat di peta Indonesia itu memang di pinggir ya Pak Ya, ya. ya. Dan mungkin banyak banget yang belum tahu Natuna itu Tuh. ada atau enggak ya, Ya, baru ya. dengar atau apa. Tapi kalau dilihat dari peta dunia itu ternyata Natuna itu sentrifugal ya Pak. Betul. Natuna itu satu-satunya kabupaten di Nusantara ini yang berbatasan dengan banyak negara. Oh. Artinya Natuna ini titik pusat epicentrum segala kegiatan ekonomi di Laut Cina Selatan. Seharusnya apa yang tidak ada di Laut Natuna? Semuanya ada. Tetapi tidak semua yang ada bisa kita manfaatkan karena memang membutuhkan paradigma baru bagaimana memandang laut. Bendera. Kapal sekecil ini diberi bendera, artinya sekecil inilah wilayah kita. Biarpun kecil ini adalah wilayah Indonesia kalau dia terdampar di luar negeri. Karena kapal itu tidak hanya alat transportasi, tetapi dia adalah sebuah wilayah negara berdaulat berdasarkan bendera kebangsaan yang dia kibarkan. Jadi kapal itu persis seperti kedutaan besar. Makanya zaman dulu Bung Karno memenuhi pelabuhan-pelabuhan internasional dengan armada-armada kapal Pelni, Jakarta Lloyd. Artinya Bung Karno ingin bendera Indonesia berkibar di seluruh pelabuhan dunia. Kalau ada kapal Indonesia berlabuh di Amerika, artinya ada wilayah Indonesia di Amerika. Yang tidak bisa orang ganggu gugat. Kehidupan orang Natuna sangat bergantung kepada laut dan tanpa berbuat hal yang macam-macam orang sudah bisa hidup dari laut itu. Apalagi kalau sumber daya manusia yang apa adanya ini dipoles menjadi lebih baik. Nah, seperti Natuna ini yang dibutuhkan adalah pendidikan untuk mencerdaskan orang di laut. Jadi bagaimana pendidikan itu sesuai dengan karakter alamnya. Sehingga mereka lulus, mereka bisa bekerja di alamnya. Misalnya sumber daya migas di laut, berarti kita harus ada sekolah pertambangan di laut. Ada sumber ikan, harus ada sekolah perikanan. Bagaimana mau membuat teknologi perkapalan kita setara dengan negara tetangga, artinya harus ada sekolah teknologi perkapalan. Bagaimana membuat mercusuar mengibarkan bendera Indonesia di setiap pulau perbatasan, seperti mercusuar di Belanda, membutuhkan jurusan teknologi maritim, Insinyur Hapan Bedrey. Kita membutuhkan puluhan ribu sarjana hukum maritim karena selalu masalah di perbatasan adalah masalah laut. Makanya Natuna itu sebenarnya membutuhkan sebuah politeknik maritim, sekolah-sekolah maritim. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia di laut.